Selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas episode yang mungkin sangat ditunggu-tunggu, yaitu saham yang berpotensi beggar di tahun 2025. Cuman saya di sini mau disclaimer dulu bahwa ini adalah video analisa tesis saya, dan ini mungkin bisa salah, mungkin juga bisa benar. Cuman nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri lah apakah ini menarik apa enggak. Jadi di sini saya akan membahas saham BKSL atau Sentul City. Jadi saham BKSL ini sebenarnya sama sih seperti saham-saham yang saya bahas seperti yang kemarin saya bahas berkaitan dengan konglomerasi yang mau jalan seperti SCMA, MTEK, UKA, mungkin sekarang udah jalan. Terus saham yang keluar FCA seperti NetTV, Mina NetTV-nya meskipun turun tapi Minanya beggar Dan hari ini BKSL pun sama. Jadi menurut saya saham yang berpotensi keluar dari FCA selain NetTV maupun Mina. Dan jujur saya sangat optimis itu di Mina karena NetTV sampai saat ini masih belum merilis laporan keuangan. Kalau saya baca-baca peraturan dari bursa, misalkan NetTV ini tidak rilis di bulan Februari, seharusnya dia nggak bakal keluar FCA di bulan ini Jadi dia harus nunggu di bulan Mei. Dan BKSL ini sangat menarik. Selain dari dia bisa keluar dari FCA, ada beberapa isu yang mungkin belum keluar di publik, cuman saya melihatnya ini sangat menarik ke depannya. Nah, isu yang pertama adalah ini sebenarnya bukan isu sih, ini adalah hasil dari riset Ini saya kutip dari risetnya Sukor Sekuritas bahwa BKSL ini sekarang lagi menjual asetnya itu bernama Genting Land. Jadi Genting Land ini luasnya yang dijual ada 152 hektar dengan penjualan per meternya itu 1,5 juta per meter. Dan total transaksinya ini adalah 2 triliun. Di mana BKSL ini mendapatkan margin 65%. Dan pembayarannya ini itu dicicil beberapa kali termin Termin pertama itu 800 miliar. Ini targetnya itu di 21 Juli tahun 2024 dan paymentnya selanjutnya di tahun 2025 di mana ini nanti bisa ngeboost atau meningkatkan pendapatan dari BKSL. Nah, cuman saya cek di tahun 2024 ini, bahkan di kuartal ketiga, duit 800M-nya ini masih belum tercermin di laporan keuangannya BKSL. Saya curiga di tahun 2024 ternyata terminnya ini baru cair di kuartal keempat. Cuman ini saya masih asumsi karena di tahun 2023 pun BKSL ini tahun 2023 ini di kuartal keempatnya ini tiba-tiba pendapatannya 1 triliun lebih. Nah, kalau misalkan terminnya benar cair di tahun 2024 di kuartal keempat, seharusnya pendapatan BKSL ini di kisaran 1 triliunan sama di tahun 2023. Cuman untuk labanya saya nggak bisa ngomong banyak karena itu internal dari BKSL sendiri. Nah, ini adalah salah satu kutipan juga dari risetnya Sukor. Jadi Sukor ini menargetkan bahwa BKSL ini bisa tembus sampai harga 250 dengan target price risetnya itu di 350. Karena kalau kita ngomongin target penjualan BKSL BKSL itu di tahun ini jadi di sini target marketing sales dari BKSL sendiri di tahun ini itu kalau kita lihat pencapaian marketing sales-nya dia itu di kisaran 3,4 triliun. Jadi seharusnya pendapatan berarti kan penjualan kalau kita ngomongin perusahaan properti Ini per kuartal 3 itu mungkin di kisaran 400 sampai 500 miliar. Sementara ini saya baca berita
per 27 Desember itu marketing salesnya BKSL ini udah mencapai 3,4 triliun. Artinya seharusnya ya, kalau misalkan berita yang saya kutip dari Investor ID ini benar, marketing salesnya yang belum dicantumkan itu mungkin di kisaran 3 triliun ya. Dan marketing salesnya 3 triliun ini kemungkinan besar ditopang dari penjualan ginting lainnya ya, mungkin baru terkonsiliasi di laporan keuangannya itu di kuartal keempat. Dan menurut saya sih ini sangat menarik ya. Ini saya juga baru ini buat video sambil baca berita dari marketing salesnya ya. Jadi BKSL seharusnya di kuartal keempat ini bakal meledak ya untuk pendapatannya ya. Ya ini mungkin jadi salah satu faktor sahamnya mulai naik ya. Dan ini kalau kita lihat ya chart dari saham BKSL, BKSL itu sahamnya masih masuk FCA. Dan sekarang itu waktu saya bikin video itu harga sahamnya masih di harga 57 ya. Harga 57 dan ini saya lihat secara bandarmologi, meskipun saya tidak terlalu pro ya di bandarmologi, ini cuma saya bagi menjadi 3 fase ya. 3 fase dalam akumulasi saham BKSL. Nah, untuk bandarmologi BKSL sendiri ini di fase pertama ini AZ ya. AZ akumulasi itu AZ itu Sukor ya, Sukor atau yang ngerilis risetnya tadi. Itu dia akumulasi 16 M, itu di average harga 52. Selanjutnya di fase kedua ini cenderung sideways ya, makanya tidak ada akumulasi maupun distribusi yang sangat signifikan. Nah, di fase ketiga ini mulai ada akumulasi yang sangat besar dari IF dan juga AZ ya. AZ maupun LG. Nah, tahap-tahapan fasenya ini saya akhirnya rangkum. Nah, ini dapatnya seperti ini teman-teman. Jadi yang akumulasi paling besar di BKSL itu adalah IF. Ini dia akumulasi hampir 38 miliar. Ini di average belinya dia tuh di harga 58. Jadi kalau kita beli di 57 itu udah di average-nya IF ya. Dan AZ itu di harga 56. Dan selanjutnya BB itu di average 60 ya. Dan yang jual itu YP, CP, YUZ, PCC ini saya rasa YP, CP, CC ini masih retail ya. Jadi ya menurut saya dari segi bandarmologi ini akumulasi ya, big accumulation. Dan kalau kita lihat dari FCA sendiri, saya tadi searching BKSL. Nah, dia ini masuk papan FCA itu karena yang pertama ya, karena masuk aturan yang pertama. Jadi dia ini harga rata-rata di pasar regulernya itu kurang dari 51 dan kondisi likuiditasnya itu rendah, kurang dari 5 juta atau 10.000 lembar saham ya dalam 3 bulan terakhir. Dan menurut saya sih seharusnya harga BKSL sekarang itu di 57 ya. 57 dengan kondisi rata-rata transaksinya itu pasti di atas 5 juta dan volumenya pun pasti udah terpenuhi ya. Jadi kalau misalkan nanti di bulan Februari ini BKSL atau mungkin Mina ya, itu pasti menurut saya hampir 80-90% dia keluar FCA. Jadi kalau misalkan kita rangkum ya dari segi fundamental, dia ada potensi marketing sales yang belum terungkap ya di kuartal keempat itu di kisaran 3 triliun ya. 3 triliun. Dan ini kemungkinan hasil dari penjualan Genting Land. Untuk penjelasan saya tadi, yang pertama kan saya berasumsi bahwa yang belum belum keluarkan 1 triliun ya. Cuman barusan saya baca berita itu ternyata marketing sales dari BKSL yang saya kutip dari berita itu 3,4 triliun. Berarti sangat besar. Nah, potensi untuk labanya seharusnya di kuartal 4 BKSL ini cukup bagus. Jadi dari fundamental sih ada reasoning ya bahwa sahamnya nanti potensi naik. Terus dari segi bandarmologi sendiri BKSL ini ada yang akumulasi, dan akumulasinya itu
cukup lama ya. Tadi di fase awal itu ada akumulasi dari AZ, di fase kedua itu fase sideways, jadi tidak ada akumulasi sama sekali, tapi sahamnya pelan-pelan naik. Nah, di fase terakhir itu mulai ada akumulasi yang gila-gilaan ya dari IF dan AZ. Dan dari segi papan pemantauan sendiri, BKSL menurut saya ini berpotensi keluar dari papan pemantauan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada di bursa saat ini ya. Jadi dari ketiga faktor ini menurut saya BKSL sangat berpotensi ya sahamnya menjadi saham beggar, apalagi Sukor berani memberikan target di harga 250. Itu udah beggar berapa kali ya? Dari harga sekarang 50 ke 250 sih udah hampir 400%. Cuman di sini saya disclaimer bahwa semua informasi yang saya berikan ini bersifat tesis ya atau asumsi saya pribadi. Jadi buat teman-teman seperti marketing sales BKSL itu benar-benar bisa searching aja ya di berita yang ada di Google. Dan untuk saya sendiri, saya mau akhiri. Mungkin teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar berkaitan dengan saham BKSL ini. Oke, sampai jumpa di next video dan salam cuan.